termasuk orang-orang sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK, atau termohon untuk melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, menimbang bahwa yang pertama kali perlu dibuktikan adalah mengenai jabatan pemohon sebagai taruh bingkai. Apakah jabatan tersebut dalam organisasi Polri termasuk aparat penegak hukum atau penyelenggara negara? Menimbang bahwa dalam lampiran D keputusan Kapolri nomor Pol /53/10 Romawi /2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang organisasi dan tata kerja satuan-satuan organisasi pada tingkat markas besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, organisasi dan tata kerja staf Deputi Kapolri bidang sumber daya manusia, disebutkan bahwa Karo Bingkar merupakan salah satu unsur pelaksana dari SDSDM, dan menurut pasal 4 Kepres nomor 70 tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, Deputi Kapolri bidang sumber daya manusia adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf dalam bidang manajemen sumber daya manusia. Menimbang bahwa menurut bukti P14 yang berupa surat keterangan nomor sket /2/1 Romawi /2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang jabatan Kepala Biro Pembinaan Garis Staf Deputi Sumber Daya Manusia Polri yang didukung oleh bukti P15 berupa surat keterangan nomor B /4/1 Romawi /2015 ESDM tanggal 30 Januari 2015. Berikut lampiran-lampiran dari bukti P15 yang diberi tanda bukti P15A hingga bukti P15D. Ternyata jabatan Karo Bingkar merupakan jabatan administratif dengan golongan eselon 2A1 dan tidak termasuk dalam pengertian sebagai penyelenggara negara, mengingat jabatan tersebut bukan termasuk eselon 1. Menimbang bahwa lebih lanjut dalam bukti P14 tersebut di atas disebutkan pula bahwa jabatan Karo Bingkar adalah satu jabatan di bawah Deputi Kapolri bidang sumber daya manusia yang merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf dan bukan aparat penegak hukum, karena jabatan Karo Bingkar tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tugas-tugas penegakan. Menimbang bahwa dalam jawabannya termohon telah menyatakan bahwa keputusan untuk menaikkan atau meningkatkan perkara dari proses penyelidikan ke tingkat penyidikan dilaksanakan berdasarkan paparan tim penyelidik yang menyatakan dan meyakinkan bahwa telah ditemukan dua alat bukti yang cukup yang mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemohon, termasuk memaparkan bukti-bukti kualifikasi pemohon sebagai aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Menimbang bahwa walaupun dalam jawabannya termohon telah menyatakan bahwa termohon telah memaparkan bukti-bukti kualifikasi pemohon sebagai aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, namun sepanjang pemeriksaan perkara ini bukti-bukti dimaksud tidak pernah diajukan oleh termohon, sehingga pengadilan negeri berkesimpulan bahwa termohon tidak dapat membuktikan bahwa pemohon saat menjabat sebagai kepala biro Bingkar adalah sebagai aparat penegak hukum atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 11 huruf A Undang-Undang KPK. Menimbang bahwa saat pemohon menjabat sebagai Karo Bingkar, masyarakat sama sekali tidak mengenal pemohon, dan masyarakat baru mengenal pemohon saat pemohon ditetapkan sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden Republik Indonesia, dan sehari sebelum melakukan fit and proper test, pemohon ditetapkan
sebagai tersangka oleh termohon Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga kualifikasi mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf B Undang-Undang KPK pun tidak terpenuhi. Menimbang bahwa selanjutnya dalam pasal 11 huruf C disebutkan bahwa subjek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK atau termohon adalah orang-orang yang perbuatannya menyebabkan kerugian negara paling sedikit 1 miliar rupiah. Menimbang bahwa dalam bukti T9 berupa surat perintah penyidikan nomor Sprindik strip 03/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 dilampiri register penomoran surat perintah penyidikan di sekretariat di penyidikan disebutkan bahwa pemohon diduga melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama menerima hadiah atau janji. Menimbang bahwa perbuatan menerima hadiah atau janji dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak dikaitkan dengan timbulnya kerugian negara, karena perbuatan tersebut berhubungan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, sehingga dengan demikian maka apa yang diduga dilakukan oleh pemohon tidaklah menyebabkan kerugian keuangan negara, sehingga kualifikasi dalam pasal 11 huruf C Undang-Undang KPK pun tidak terpenuhi. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata pemohon bukanlah subjek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK atau termohon untuk melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Undang-Undang KPK. Maka proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik KPK terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf A atau B, pasal 5 ayat 2, pasal 11 atau 12B, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penetapan aku tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menimbang bahwa oleh karena proses penyidikan yang dilakukan oleh termohon tidak sah dan surat perintah penyidikan nomor Sprindik 03/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah merupakan hasil dari penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dari KPK atau termohon, maka terhadap surat perintah penyidikan nomor Sprindik 03/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan pemohon sebagai tersangka tersebut pun harus dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penetapan aku tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menimbang bahwa dengan demikian maka segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan hasil penyidikan dan penetapan tersangka terhadap diri pemohon adalah tidak sah. Menimbang bahwa walaupun dalam petitumnya pihak pemohon tidak meminta agar penetapan pemohon sebagai tersangka yang dilakukan oleh termohon dinyatakan tidak sah, namun dalam petitum subsidiarnya pemohon telah mohon agar pengadilan negeri menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Menimbang bahwa
bahwa sebagaimana pendapat ahli hukum pidana Dr. Bernard Arif Sidrata SH yang menyatakan bahwa penetapan tersangka adalah merupakan hasil dari penyidikan, dan pengadilan negeri berpendapat bahwa penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan, dan oleh karena penetapan tersangka tersebut memiliki konsekuensi hukum yang besar bagi diri pemohon, maka pengadilan negeri harus mempertimbangkan mengenai penetapan tersangka tersebut. Menimbang bahwa oleh karena proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik KPK berdasarkan surat perintah penyidikan nomor sprindik 03 garing 01/2015 tanggal 12 Januari 2015 telah dinyatakan tidak sah, maka penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon pun harus dinyatakan tidak sah. Menimbang bahwa mengenai tuntutan pemohon dalam petitum angka 4 yang minta agar pengadilan negeri memerintahkan termohon untuk menyerahkan seluruh berkas perkara dan seluruh laporan hasil analisis transaksi keuangan antara tahun 2003 sampai dengan 2009 terkait dengan perwira Polri kepada penyidik asal, dalam hal ini penyidik Polri. Oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini pemohon tidak dapat membuktikan bahwa benar seluruh berkas perkara dan seluruh laporan hasil analisis dimaksud berada di tangan termohon, dan pihak termohon pun tidak pernah mengajukan berkas perkara dan seluruh laporan hasil analisis dimaksud sebagai bukti, maka terhadap tuntutan tersebut haruslah ditolak. Menimbang bahwa demikian pula halnya dengan tuntutan agar pengadilan negeri menyatakan bahwa perbuatan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka telah mengakibatkan kerugian sebesar 1 juta rupiah. Oleh karena selama pemeriksaan perkara ini pihak pemohon tidak pernah membuktikan timbulnya kerugian tersebut, maka tuntutan ini pun haruslah ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan negeri menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dan menolak untuk sebagian. Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara aku, maka terhadap bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan pemohon dikabulkan, maka sudah seharusnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara yang sebesar ringgit. Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan, mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon untuk seluruh dalam pokok perkara. 1. Mengabulkan permohonan pemohon pra-peradilan untuk sebagian. 2. Menyatakan surat perintah penyidikan nomor sprindik strip 03 garing 01 garing 01 garing 2015 tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan pemohon sebagai tersangka oleh termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf A atau B, pasal 5 ayat 2, pasal 11 atau 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, diuntuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, diuntuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penetapan aku tidak mempunyai kekuatan mengikat. 3. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh termohon terkait
peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf A atau pasal 5 ayat 2, pasal 11 atau 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, untuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penyidikan aku tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Menyatakan penetapan tersangka atas diri termohon yang dilakukan oleh termohon